Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Ulfat. Untuk episode kali ini kita akan membuat bolu dengan cara digulung dan dengan melukis gambar di atasnya. Bahan-bahan yang mudah diperoleh, teksturnya lembut dan rasa manisnya pas, juga jika dikemas dengan cantik akan menjadi ide jualan yang sangat menarik. Mana resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Untuk pembuatan bolu gulung motif ini ada dua komponen adonan yang perlu disiapkan, yaitu adonan motif dan adonan cake bolunya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat adonan motifnya. Berikut bahan-bahannya. Untuk satu resep adonan motif ini cukup untuk membuat 2 sketsa gambar. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut: masukkan telur, kemudian gula pasir, dan masukkan SP. Kemudian kita masukkan bahan kering dengan diayak terlebih dahulu, yaitu tepung terigu dan tepung maizena. Untuk pencampuran bahan ini kita menggunakan metode all-in-one. Kemudian dengan bantuan mixer kita campurkan seluruh bahan yang telah dimasukkan ke dalam wadah. Proses awal ini jangan lupa menyisir bagian pinggir bawah wadah. Hal ini agar bahan-bahan yang terdapat pada pinggir wadah bisa tercampur seluruhnya dengan bahan lainnya. Lanjutkan proses mengocok dengan mixer. Kemudian masukkan susu cair ke dalam adonan. Susu cair dimasukkan pada proses awal memixer ini agar memunculkan warna yang cerah dan mengkilap. Kita bisa menghentikan proses memixer ini ketika adonan telah putih, mengembang, dan berjejak. Aduk rata dengan bantuan spatula, lalu bagi ke dalam beberapa wadah yang telah kita siapkan. Untuk selanjutnya kita beri warna sesuai yang kita inginkan. Setelah membaginya sesuai dengan kebutuhan, kita bisa menuangkan atau meneteskan pewarna. Setelah itu kita bisa mengaduknya rata dan memasukkannya ke dalam piping bag. Dan inilah adonan yang telah diberi pewarna yang telah siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah proses melukis dengan adonan. Siapkan kertas dengan pola gambar yang kita inginkan, lalu letakkan kertas roti di atasnya. Pastikan kertas roti yang kita pilih adalah yang jenisnya tidak licin. Selain itu, pada praktek kali ini saya tidak mengolesi apapun di dasar loyang. Dalam proses melukis sketsa yang saya siapkan ini, saya memilih melukis dengan mempergunakan adonan berwarna hitam seluruhnya terlebih dahulu. Setelah satu warna selesai kita lukis di atas kertas roti, maka kita bisa melanjutkan pada menuangkan warna lainnya. Dalam proses melukis ini, agar detail gambar yang kecil-kecil bisa ikut kita lukis, maka Mams disarankan untuk memotong bagian ujung piping bag tidak terlalu besar. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam proses pewarnaan gambar ini. Lakukan seluruhnya hingga seluruh gambar bisa tertutupi dengan warna yang kita inginkan. Dan alhamdulillah sketsa gambar pertama berhasil saya selesaikan. Kemudian lanjutkan mengukusnya dengan kukusan selama 2 menit. Kukus dengan api kecil. Jangan lupa mengalasi tutup kukusan dengan kain agar tidak ada air kukusan yang menetes ke atas adonan. Setelah 2 menit dikukus, segera keluarkan dari kukusan dan inilah hasilnya. Untuk motif kedua, kita bisa lakukan tahapan yang tadi telah saya sampaikan. Lukis terlebih dahulu sesuai dengan sketsa gambar yang telah kita siapkan. Untuk sketsa gambar yang kedua ini, temanya yaitu masih terkait dengan anak-anak, yaitu seputar panda. Proses melukis sketsa gambar yang sederhana ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 40 menit bagi pemula. Inilah hasilnya.
Kemudian kita bisa lanjutkan pada proses mengukus adonan motif. Kukus hanya selama 2 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu adonan motif kedua ini selesai dikukus, kita membuat adonan bolunya. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Untuk resep ini biasa saya gunakan untuk mengisi loyang 20x20. Resep ini santan cair bisa kita ganti susu cair dan minyak sayur bisa kita ganti dengan mentega atau margarin. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan telur. Nah, ini saya mempergunakan 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Setelah itu kita bisa masukkan bahan berikutnya, yaitu gula pasir. Dalam hal ini saya sudah menghaluskan terlebih dahulu dan kita masukkan SP. Untuk adonan cake bolunya ini saya mempergunakan metode sponge cake. Mixer terlebih dahulu 3 bahan tersebut hingga mengembang. Proses ini jangan lupa menyisir adonan-adonan yang menempel pada pinggir wadah yang tidak tergapai oleh mixer. Dan setelah mengembang dan putih berjejak, masukkan susu cair atau santan cair. Dan kita lanjutkan memasukkan minyak sayur atau mentega dan margarin yang telah dicairkan. Lanjutkan memixernya. Selanjutnya masukkan bahan kering yaitu tepung maizena, tepung terigu dan sedikit garam. Ayak terlebih dahulu seluruh bahan kering. Agar bahan-bahan kering tidak berhamburan, kita campurkan terlebih dahulu dengan baling-baling mixer sebelum mixer dinyalakan. Lalu lanjutkan menyalakan mixer dan mixer dengan kecepatan rendah. Proses memixer bahan kering ini tidak perlu lama, cukup hanya sampai tercampur saja, lalu matikan mixer. Kemudian dengan bantuan spatula kita campurkan seluruh bahan yang telah dimixer untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap atau belum tercampur dalam adonan. Selanjutnya adalah memasukkan adonan bolu ke dalam adonan motif yang telah selesai dikukus. Masukkan seluruh adonan ke atas loyang, yaitu di atas adonan motif, lalu ratakan dengan bantuan spatula. Menggoyang-goyangkan loyang untuk mengisi seluruh bagian loyang dan menghentak-hentakannya untuk menghilangkan gelembung yang ada pada adonan. Bisa menggunakan tusuk gigi ini untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di dalam adonan ini. Ratakan, lalu kita masukkan ke dalam kukusan yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Pastikan uap panas telah terkumpul di dalam kukusan sebelum dimasukkan loyangnya. Kukus dengan api kecil selama 15 hingga 20 menit. Sambil menunggu matang, kita bisa tuangkan adonan bolu di atas loyang kedua yang motifnya berbeda tadi. Ratakan dengan bantuan spatula. Goyang-goyangkan loyang lalu hentakkan beberapa kali seperti proses sebelumnya. Lalu setelah kukusan dikosongkan dan adonan pertama matang, kita bisa masukkan adonan kedua ini. Setelah 20 menit dan matang, keluarkan dari kukusan, lalu dengan bantuan scraper sisir bagian sisi-sisi loyang. Setelah itu lanjutkan dengan bantuan alas lainnya, kita balik loyang. Dan kita bisa melepaskan kertas motif secara perlahan yang ada di atas bolu ini. Alhamdulillah berhasil dilepaskan dengan baik. Lalu kita ambil satu kertas roti buram seperti ini. Kemudian kita letakkan di atasnya dan kita balik kembali. Dan biarkan selama 5 menit hingga uap panasnya hilang. Setelah itu kita bisa berikan isian. Dalam hal ini saya mempergunakan glaze coklat. Ratakan isiannya dan kita bisa mulai proses menggulung bolu ini.
Saat menggulung, pegang sisi kiri dan kanan, gulung sedikit ke arah depan, lalu lanjutkan dengan gerakan menggulung seluruhnya hingga tergulung secara sempurna, lalu padatkan dengan bantuan scraper. Rapikan sisi kiri dan kanan dan kita simpan di dalam lemari es selama beberapa menit. Sambil menunggu set, kita lanjutkan dengan melepaskan kertas roti pada motif berikutnya. Kemudian beri isian. Kali ini saya memberi isian buttercream keju. Lalu gulung dengan teknik yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Padatkan dengan scraper, lalu rapikan sisi-sisinya dan kita letakkan di lemari es selama beberapa saat. Setelah beberapa saat diletakkan di lemari es, maka kita lihat hasilnya, dan inilah hasilnya. Alhamdulillah, ternyata hasil proses menggulung tadi hasilnya sangat baik. Dan untuk yang kedua ini, mari kita lihat, semoga saja sama. Alhamdulillah, ternyata juga tergulung dengan sempurna. Alhamdulillah, resep bolu gulung lukis ini bisa tereksekusi dengan baik dengan hasil yang baik pula. Selanjutnya, mari kita potong bagian sisi luar dari bolu gulung ini untuk mengetahui bentuk dalamnya. Moms yang tidak memiliki pisau khusus untuk memotong kue, kita bisa gunakan pisau biasa, lalu panaskan di atas kompor, dan inilah hasil potongannya. Mulus bukan? Alhamdulillah. Lakukan juga pada kue berikutnya. Dan inilah hasil potongan dari dua bolu gulung lukis yang telah kita buat. Satu rasa coklat dan satunya rasa keju. Selanjutnya, untuk meningkatkan penampilan dari produk yang kita jual, kita bisa lapisi dengan plastik mika seperti ini, lalu selotip bagian bawahnya. Kemudian kita bisa masukkan dalam kemasan yang ada mikanya lagi di atasnya. Dan inilah hasilnya. Ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.